What's up guys, selamat datang di Speed to Motive. Dan ini adalah Vespa GTS 70 Anniversary. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan ngebahas satu Vespa lagi yang berbeda. Dan tentunya hari ini Vespanya special edition untuk kalian semua. Kalau kemarin kita sudah ngebahas Vespa 300 HPE, dan sekarang kita akan ngebahas satu Vespa lagi. Dan ini Vespanya special edition, yaitu GTS 70 Anniversary. Nah, sebelum kita lanjut ngebahas tentang Vespa GTS 70 Anniversary ini, kita akan bahas dulu sejarahnya kenapa si Piaggio waktu berumur 70 tahun mengeluarkan Vespa Special Edition seperti ini. Jadi pada tahun 2016, Piaggio berulang tahun ke-70 dan mengeluarkan 3 varian Vespa untuk selebrasi ke-70 tahunnya. Yang pertama itu ada New PX 70 Anniversary, kemudian Primavera 70 Anniversary, dan yang terakhir ada GTS 70 Anniversary, dan punya 2 varian lagi GTS-nya. Yang sekarang gue pegang ini GTS yang 150cc, dan yang satunya lagi ada 300cc. Nah, kalau gitu langsung aja kita bahas untuk GTS 70 Anniversary 150cc. Oke guys, jadi Vespa yang untuk kita review hari ini mengalami sedikit perubahan-perubahan di luar standarnya. Karena sesuai dengan tema kita untuk review-review kita sebelumnya, bahwa kita akan mereview Vespa yang biasanya sudah good looking style, biasanya orang nyebutnya. Jadi ini nggak terlalu banyak modif yang signifikan, cuman biar lebih ganteng, jadi dimodif sedikit. Contohnya, nah, yang paling terlihat dari modifikasi Vespa GTS ini, yang paling pertama, itu terlihat dari knalpot. Knalpotnya ini menggunakan knalpot Leovins Gran Turismo, dan bentuknya menurut gue ini pas banget untuk GTS, karena bentuknya cukup besar, jadi memang cocok untuk dipakai untuk Vespa GTS. Jadi buat lo semua, kalau misalnya butuh referensi, saran gua buat kalian semua kalau misalnya pengen ganti knalpot untuk lo yang punya Vespa GTS, kalau bisa tuh pakai knalpot yang ukurannya cukup besar lah bentuknya, silencernya. Terlepas dari lo mencari suara juga, karena biar dia cocok dengan GTS, dengan bodi yang besar kayak gini. Kan lucu tuh kalau misalnya bodinya udah besar, knalpotnya kecil. Kalau bagi gue sih itu agak kurang. Itu menurut gue ya, tapi kembali ke selera lo masing-masing. Nah, kemudian untuk yang paling terlihat lagi dari sebelah kanannya, Vespa GTS 70 Anniversary ini sudah mengganti velgnya dengan merek SIP. Jadi memang bentuknya lebih sporty, tapi nggak meninggalkan kesan klasiknya, karena bentuk jari-jarinya ini biasa dipakai kalau zaman dulu sih gue ngeliatnya ini kayak Delman ya, tapi keren. Kemudian yang kita ganti juga dari Vespa GTS ini yaitu hand gripnya. Ini menggunakan hand grip Ariete. Jadi memang dia lebih pipih dan memang lebih enak untuk dicengkram. Sekarang kita balik lagi ke kaki-kakinya. Jadi Vespa GTS ini sudah mengganti sok standarnya menjadi sok yang lebih eye-catching. Jadi soknya menggunakan high-tech carbon. Jadi memang rasanya itu lebih enak dibandingkan dengan standarnya. Gak lupa juga, kita juga mengganti selang remnya menggunakan, kalau orang-orang bilangnya ini adalah selang neraka. Wih, kenapa? Karena mereknya Hell. Keren kan? Untuk bannya, jadi ini juga sudah bukan standar lagi. Bannya menggunakan Pirelli untuk merek Evo 21, dan yang belakang menggunakan Pirelli Evo 22 dengan ukuran yang sama. Yang belakang masih 130/70 dan yang depan 120/70 ring 12. Untuk spesifikasi dari Vespa GTS
150 70 anniversary ini. Jadi spesifikasinya sebenarnya sama dengan GTS 150 sebelumnya, cuman ini bedanya karena ini masih 3V. Jadi ini berbeda dengan yang GTS yang sudah facelift. Nanti mungkin akan kita review juga. Jadi ini masih menggunakan 3 klep atau 3 valve. Dan kalau misalnya yang 150 terbaru GTS itu sudah menggunakan 4 klep atau 4 valve. Jadi memang ya buat lu semua mungkin yang punya GTS 150 sebenarnya beda jauh tarikannya dengan ini. Bedanya ini belum iGate aja. Mungkin Vespa nanti di ulang tahun yang ke-80, 81, 82, 83 mungkin akan mengeluarkan anniversary lagi yang sudah iGate tentunya, karena 3V sudah tidak ada lagi. Mungkin buat kalian semua banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya untungnya beli yang Vespa 70 anniversary ini? Nah, ini gue kasih tahu buat kalian semua. Jadi untuk spesifikasi dari Vespa ini sebenarnya nggak beda jauh. Tapi itu bukan menjadi permasalahan dari kalau lo pengen beli Vespa 70 anniversary. Tapi karena special editionnya yang harus lo punya. Gitu. Yang membedakan Vespa ini dengan Vespa-Vespa yang lain adalah yang pertama jelas dari warna. Karena warna ini tidak pernah dikeluarkan oleh Vespa selain yang 70 anniversary. Jadi kalau lo misalnya ngelihat Vespa yang New PX Anniversary, Primavera, dan GTS, warnanya pasti sama. Jadi kalau misalnya ada sprint yang warnanya kayak gini, itu udah jelas, pasti repaint. Jadi memang cuma punya 3 varian Vespa yang warnanya seperti ini. Nah, itu adalah kelebihan buat lo kalau misalnya punya Vespa yang 70 Anniversary. Kita bahas aksesorisnya. Satu lagi yang spesial kalau lo beli Vespa yang 70 anniversary ini, jadi lo akan mendapatkan aksesoris spesial. Yang pertama, box atau tas ini. Kalau misalnya box yang biasanya Vespa pakai atau yang Vespa jual, itu biasanya berbahan plastik. Tapi kalau ini berbahan kulit, dan kulitnya itu solid. Jadi memang kulitnya itu nggak sembarangan dibuat kayak asal-asalan gitu. Pokoknya benar-benar solid untuk kulitnya. Dan ini pun sama yang digunakan oleh joknya. Joknya juga warna coklat dan hanya dipunyai oleh Vespa yang 70 anniversary. Dan kalau misalnya lo lihat, di joknya punya emboss yang bertuliskan 70 Vespa. Dan ada lagi satu lagi yang paling unik dari Vespa ini. Biasanya kalau Vespa-Vespa yang lain, emblem di boxnya ini biasanya bertuliskan kalau nggak CC 150, ABS, dan lain-lain. Tapi kalau ini emblemnya 70 Vespa. Jadi keren. Nah, karena Vespa ini sudah tidak dikeluarkan lagi karena memang jelas special edition yang ke-70 tahun. Jadi kalau lo mau beli mungkin second atau lo ngelihat di berbagai macam media, jadi aksesoris-aksesoris tadi harus lo tanya. Misalnya dia ngejual nggak ada box atau tas ini, lo tanya, boxnya mana nih? Begitu. Joknya mungkin karena dia nggak suka diganti warna putih, lo harus tanya joknya, kemana yang aslinya? Begitu. Karena ini menjadi nilai jual juga. Nah, mungkin lo juga bertanya, ini dapat nggak sih floor mat warna coklat ini? Nah, ini sebenarnya nggak dapat. Cuman memang kita beli untuk menyamakan dengan jok dan juga dengan boxnya biar lebih cocok dan lebih tampil klasik lagi. Dan juga ada satu lagi yang diubah dari Vespa ini, yaitu spionnya. Bisa lo lihat spion ini cukup panjang karena ini menggunakan spion Euro. Jadi dia lebih beberapa senti lebih tinggi dibandingkan spion standarnya. Jadi memang cocok banget untuk lo yang punya badan tinggi gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita akan coba test ride motor ini. Apakah ada beda dari Vespa yang lainnya? Karena ini special edition. Kalau gitu langsung aja kita coba untuk di jalan. Let's go! Oke guys, sebelum kita test ride, gue mau ngingetin buat kalian kalau bawa motor jangan lupa menggunakan masker dan juga pakai helm tentunya. Dan untuk bisa kalian lihat sendiri bahwa handlingnya ini sangat nyaman banget karena ini adalah keunggulan dari Vespa GTS yang menggunakan bodi yang sangat besar. Jadi buat stabil Vespa lo ketika di jalan, mau pelan ataupun kebut.
Oh iya, bisa kalian lihat sendiri bahwa speedometer ini masih menggunakan analog, dan secara mesin motor ini sangat berbeda dengan Vespa GTS lainnya yang sudah menggunakan mesin iGet. Jadi ini tidak sehalus yang iGet ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya tentunya di channel Fit2Motive. Bye-bye.